Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Al-ayah. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Darul Mutakin, seluruh dewan guru dan seluruh santri Pondok Pesantren Darul Mutakin dari tingkat RA sampai TMI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga di pagi hari ini, di pagi yang sangat cerah ini, kita disempatkan, kita dimudahkan, kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turut serta mensyukuri 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor, Jawa Timur. Salawat serta salam mari kita junjungkan kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang kami muliakan, 100 tahun tidaklah waktu yang lama dalam hitungan perjuangan. Tidak lama dalam hitungan pengabdian kepada keumatan. Tidak lama tatkala waktu itu kita untuk bersiar dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Darussalam Gontor, kampung damai, disentuh oleh tangan-tangan dingin, tangan-tangan mulia yang berharap agar di tempat yang kotor, gontor, gone kotor, di tempat yang kotor akan lahir pejuang-pejuang Islam. Akan lahir pemuda-pemuda yang akan memperjuangkan bangsa, negaranya, dan agamanya. Nyai Santoso melihat anak-anaknya. Kemudian beliau mengirimkan putra-putranya ke berbagai lembaga pendidikan Islam untuk menuntut ilmu. Bahkan ke luar negeri. Agar kelak kemudian putra-putra beliau ini kemudian meneruskan Pondok Modern Gontor yang lama. Maka pada tahun 1926 yang lalu, Kiai Haji Abdullah Sahal merintis, mendirikan bersama saudaranya Kiai Fanani, Kiai Imam Zarkasi, di usia yang sangat muda sekali. Usia di mana usia bermain. Usia di mana usia itu untuk bersenang-senang. Tapi bagi beliau, bersenang-senang tidaklah menjadi bagian daripada pilihannya. Kemudian jatuh pilihannya bersenang-senang untuk berjuang menikmati, berjuang untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala dengan mendirikan Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo. Di usia 26 tahun, 18 tahun, 15 tahun beliau memperjuangkan itu dengan sekuat tenaganya. Kiai kita, pimpinan kita mengatakan, beliau adalah orang biasa. Beliau adalah manusia biasa. Tapi Allah besarkan, Allah angkat derajatnya karena keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lahirlah Gontor. Maka lahirlah Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Hari ini kita melihat Pondok Modern Gontor besar sekali. Tapi di balik kebesaran Gontor,
Di situ ada nilai-nilai, ada sejarah-sejarah, ada peristiwa-peristiwa yang menguatkan nilai-nilai Gontor. Pada masa pemberontakan PKI, pimpinan Pondok Pesantren Gontor Ponorogo berebut mati, berebut mengorbankan dirinya untuk kepentingan, untuk kejayaan, untuk kehidupan Pondok Modern Gontor. Satu di antaranya saling pilih untuk mati duluan. Betapa tidak mulianya hatinya, ingin mengorbankan dirinya untuk kepentingan pondoknya. Siapa yang berani hari ini? Siapa yang mau menantangkan dirinya hari ini untuk mati dalam perjuangan agama Islam? Kecuali beliau sudah contohkan kepada kita semua. Bondo, bau, pikir, lek perlu sanyawanya pisan. Dalam perjuangan kita harus mengorbankan harta, kekayaan, tenaga kita, pikiran kita, bahkan nyawa pun kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memperjuangkan fi sabilillah. Itulah yang diberikan contoh. Itulah yang dihadirkan di hadapan kita anak sekalian. Dalam berjuang, dalam menegakkan kalimatullah, dalam menyiarkan agama kita. Tidak itu butuh apa-apa. Kecuali kita menghadapkan niat kita kepada Allah untuk memperjuangkan kalimatullah la ilaha illallah. Dalam perjalanannya anak sekalian, Gontor pernah juga dalam peristiwa Super Semar, seluruh santrinya dipulangkan dan dipilih oleh para kiainya untuk hadir. Dan sampai hari ini diperingati dengan peringatan Super Semar Pondok Pesantren Darul Mutakin. Itu adalah sejarah bahwa pimpinan kita mengatakan selagi kita di jalan benar, selagi kita memperjuangkan agama, pasti di situ ada orang-orang yang tidak suka kepada apa yang kita lakukan. Gontor juga begitu. Gontor juga begitu. Ujiannya bertubi-tubi. Bahkan kiainya akan dibunuh oleh PKI. Tapi Allah selamatkan karena niatnya berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. 1958 di usia 13 tahun beliau bertiga merintis, mengorbankan apa yang beliau punya, harta, pikiran, tenaga. 13 tahun kemudian Pondok Modern Gontor diwakafkan. Pondok Modern Gontor diwakafkan, bukan lagi milik pribadi, bukan lagi milik keluarga, bukan lagi milik seseorang yang mendirikan, tetapi 13 tahun diperjuangkan, 13 tahun dihormat, dirawat, 13 tahun seluruh aset-asetnya untuk pengembangan pondok. Tapi 13 tahun kemudian Pondok Pesantren Darul Salam Gontor diwakafkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah dalam perspektif itu Gontor menilainya, inilah yang disebut dengan zuhud hakiki. Zuhud yang sebenar-benarnya. Karena tidak lagi butuh itu. Tidak lagi butuh penghormatan. Tidak lagi butuh kekayaan. Tidak lagi butuh jabatan. Tidak lagi butuh duniawi. Tapi seluruhnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga satu badan wakaf, Menteri Wakaf Mesir, Syekh Hasan Al-Bakuri, ketika datang ke Gontor 1952, mengatakan,
Pondok Modern Gontor bisa lestari, bisa terjaga, bisa awet, bisa langgeng, bukan karena mewahnya gedung, bukan karena santrinya banyak, bukan guru-gurunya yang hebat, tetapi karena falsafahnya yang hebat, karena cita-citanya yang hebat, karena ketulusan, karena Allah yang kemudian melestarikan perjuangan Pondok Pesantren Gontor Ponorogo. Kemudian kita kenal dengan istilah al-ma'hadu bi abnaiha wala bibinaiha. Pondok itu tidak dengan bangunannya, tidak dengan luas tanahnya, tidak dengan hebat gurunya, tetapi pondok itu akan diartikan dengan kehebatan para santri-santrinya. Sehingga tahun 1958 Syekh Saltut, Rektor Al-Azhar, datang ke Gontor melihat kondisi itu. Kemudian beliau menyatakan, di Indonesia ini harus ada 1000 Gontor. Itu pada tahun 1958. Dan hari ini di usia Gontor yang 100 tahun, dalam hitungan hijriah kita, dalam hitungan Masehi masih kurang 3 tahun. Maka berjalan sampai tahun 2026. Pondok Modern Gontor secara pribadi sudah 21 cabang. Dengan seluruh santrinya 25 lebih santri yang belajar di Gontor. Cabangnya, santri-santrinya yang mendirikannya sudah lebih daripada 600 pondok pesantren. Anak-anak cabangnya sudah lebih daripada 400 pondok pesantren di Indonesia. Maka Syekh Saltut mengungkapkan bisa lebih 1000 pondok pesantren Darussalam Gontor di Indonesia setelah tumbuh di kita semua. Dan kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, Imam Yarkasi ketika mengatakan, seandainya Allah takdirkan saya melihat pondok ini hanya tinggal bangkai-bangkainya, maka cabutlah nyawa saya terlebih dahulu. Artinya apa, anak sekalian? Pondok ini tidak boleh mati. Pondok ini harus hidup. Pondok ini harus bisa membersamai. Pondok ini harus bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk keumatan. Dan anak-anak sekalian, generasi muda, tancapkanlah dalam hati pikiran kalian, jangan pernah berpikir untuk dunia. Jangan pernah berpikir untuk diri sendiri. Maka pikirkanlah keumatan. Sedikit yang kita punya, tapi kalau efek bermanfaatannya besar, itulah nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Khairun nasi anfa'hum linnas. Kita harus mengajar. Kita harus mengajar. Kita harus mengajar. Dan kita harus menjadi orang yang bermanfaat sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mudah-mudahan anak sekalian, di kesempatan yang ini, siang ini, kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan santri Darul Mutakin ini Allah takdirkan bisa mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam, bisa mendirikan pondok pesantren, bahkan kita warnai dunia ini dengan pondok pesantren. Karena pondok pesantren adalah benteng terakhir akidah umat Islam. Bila tidak ada pondok, bila sudah hilang pondok itu, maka bangsa kita, agama kita, mau kita bawa kemana? Maka harapan kita yang tua-tua ini kepada yang muda, bersemangatlah, berjiwa besarlah, bertanggung jawablah untuk keumatan. Sebesar yang kalian pikirkan keumatan, maka sebesar itu pula Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikan kehidupan kita.
Dan insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, mudah-mudahan kita semua Allah beri kemampuan untuk membela Islam. Allah beri kemampuan untuk membesarkan Islam. Allah beri kemampuan untuk menjaga Islam agar kita menjadi manusia yang punya manfaat untuk diri kita, kepada orang tua kita, kepada lingkungan kita, kepada masyarakat kita, dan kepada bangsa dan negara kita. Dan insya Allah anak sekalian, antum semua adalah calon-calon pengganti yang tua. Antum adalah calon-calon pemimpin masa depan. Maka siapkan diri kalian untuk bisa tumbuh menjadi orang besar. Orang besar. Kiai Imam Zarkasi mengatakan, apa itu orang besar? Apa yang disebut dengan orang besar? Orang yang besar bukan besar badannya. Orang besar bukan besar jabatannya. Orang besar bukan besar mobilnya. Orang besar bukan besar kepemilikannya. Tapi yang disebut orang besar adalah tatkala santri-santri mau mengajarkan Al-Quran, mau mengajarkan ilmu agama di pelosok-pelosok gunung, di ujung-ujung kampung, di ujung-ujung pantai. Karena itu tidak ada yang peduli. Jika anak-anakku sekalian mau menjadi orang besar, larilah dari tempat tinggalnya. Cari tempat-tempat di ujung yang tidak ada orang yang peduli untuk keagamaan kita. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.